Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mereview manga Chainsaw Man chapter 124 yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Ada beberapa poin menarik di sini. Dari Falling Devil yang mulai menunjukkan kekuatannya, munculnya iblis baru berbentuk ulat, sampai perselisihan antara Asamitaka dan juga Yoru. Tentu saja video ini akan mengandung spoiler. Jadi, jika kalian keberatan dengan adanya spoiler, maka kalian skip saja video ini. Namun jika kalian tidak ada masalah, mari langsung saja kita bahas beberapa poin menarik di Chainsaw Man chapter 124. Satu, perselisihan Yoru dan Asa. Walaupun keduanya berbagi kesadaran satu sama lain, tapi perselisihan itu akan tetap ada. Hal ini bermula ketika Yoru ingin menyadarkan Asa supaya tidak takut dengan keberadaan Falling Devil. Namun di sisi lain, cara yang dilakukan Yoru membuat Asa kesakitan sendiri. Hal ini menjadi semacam trust issue bagi Asa untuk mempercayai Yoru. Sementara Yoru sendiri, sebagai seorang devil, ia sangat mengetahui kekuatan iblis akan bertambah kuat ketika para manusia mengalami ketakutan. Nah, dari sinilah perselisihan keduanya tidak menemui titik terang. Yoru ingin menyelamatkan Asa supaya bisa lolos dari Falling Devil. Sementara Asa sendiri terlarut dalam ketakutan sehingga tidak mempercayai apapun yang dikatakan oleh Yoru. Tapi yang menarik dari panel manga ini, Yoru sendiri tidak langsung mengetahui bahwa iblis yang dihadapinya adalah Falling Devil. Ia memikirkan semua kejadian yang diterima manusia di sekitarnya. Yoru sendiri sempat berpikir bahwa lawannya adalah iblis gravitasi, karena semua manusia terjungkir balik di sana. Namun ketika ia melihat lebih teliti, tidak semua manusia mengalaminya. Lalu Yoru juga sempat mengira bahwa lawannya adalah iblis bulan, iblis trauma, bahkan iblis suicide. Tapi setelah berhasil merasakan rasa trauma yang lebih kelam dan lebih kuno, Yoru akhirnya membuat kesimpulan bahwa iblis yang dihadapinya adalah Primal Devil yang bernama Falling Devil. Kedua, iblis yang memerintah Falling Devil. Yoru sendiri belum tahu apa alasan Falling Devil muncul di sana. Yang jelas, hal itu bukanlah suatu kebetulan. Namun, Yoru mencurigai bahwa Famine adalah dalang dari munculnya Falling Devil. Di chapter 123, Falling Devil mengatakan jika dia diperintah oleh iblis yang ada di neraka. Sehingga sebenarnya kecil kemungkinannya bahwa Famine adalah iblis yang memerintah Falling Devil. Karena saat ini seharusnya ia sedang bersama Yoshida di sebuah kafe. Perlu diketahui juga bahwa Falling Devil adalah seorang Primal Devil, iblis yang belum pernah mengalami kematian. Sehingga rasanya aneh jika Famine Devil bisa memerintah Falling Devil, kecuali jika keduanya menjalin kontrak. Kontrak sesama iblis pernah dilakukan Santa Claus dan juga Darkness Devil. Jadi, jika memang Famine Devil menjalin kontrak dengan Falling Devil, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa malah Yoru yang diincar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ketiga, alasan ketakutan Asamitaka. Setelah kemarin kita ditunjukkan masa lalu Asamitaka, di chapter ini kita seharusnya juga bisa mengerti kenapa Asa tidak begitu percaya kepada Yoru. Di masa lalu, Asa sempat percaya bahwa ibu panti asuhan akan memastikan anjingnya hidup lebih nyaman. Namun kenyataannya, ibu panti tersebut malah membunuh satu-satunya keluarga yang masih dimiliki Asamitaka, yaitu anjingnya tadi. Inilah yang menjadi trigger bagi Asa sehingga ia tidak bisa begitu saja mempercayai perkataan Yoru. Terlebih lagi, sebelumnya Yoru sudah melukai Asa dengan mencongkel kukunya dan menggores lengannya. Krisis kepercayaan dialami oleh Asamitaka, sehingga Yoru kesulitan untuk lari dari Falling Devil. Padahal Yoru sendiri yakin dengan kelincahannya, ia pasti bisa lari dari Falling Devil. Keempat, kengerian Falling Devil. Ini adalah panel manga paling epik dan mengerikan setelah munculnya astronot saat kemunculan Darkness Devil. Falling Devil yang sedang cosplay menjadi seorang koki, mempersembahkan sebuah hidangan yang berbahan baku Devil Hunter yang memburunya. Ya, kalian tidak salah dengar. Falling Devil membuat sup dari telinga, lidah, dan hidung dari seorang pemburu iblis, yang notabene adalah seorang manusia. Mata dari pemburu iblis ini dijepit oleh sesuatu sehingga ia harus melotot terus-menerus. Selain itu, mulutnya juga dijahit sehingga ia hanya bisa bergumam tidak jelas.
Namun sepertinya yang keluar dari mulutnya hanyalah rintihan minta tolong untuk diselamatkan. Panel ini benar-benar sangat mengerikan. Vibes-nya kayak kita lagi nonton film horor slasher. Setelah sajian hidangannya siap, Falling Devil lalu memberikannya pada sosok iblis yang bentuknya mirip seperti iblis ulat. Iblis ini sudah siap untuk menyantap hidangan yang disajikan Falling Devil. Terlihat dari celemek yang sudah siap ia pakai. Setelah selesai melemparkan Devil Hunter tadi ke mulut iblis ulat, di akhir chapter akhirnya Falling Devil mulai terfokus untuk gantian menyiapkan sajian utama, yakni memasak Asa Mitaka dan juga Yoru, yang ia sebut sebagai gabungan antara manusia dan juga iblis. Memang akhir chapter kemarin menjadi sebuah akhir yang nanggung banget. Entah bagaimana caranya Yoru bisa selamat dari kekuatan Falling Devil. Namun teori saya, Asa Mitaka dan Yoru akan bangkit dan bersatu lagi untuk melawan. Di sini juga belum dimunculkan sang main karakter Denji Chainsaw-Man. Namun dari pernyataan Nayuta sebelumnya, sepertinya Denji memang tidak akan ikut campur urusan Asa Mitaka. Nah, itu tadi adalah review saya terhadap chapter terbaru manga Chainsaw-Man. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian mempunyai teori lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke sosial media kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.